Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Sena Fajar Setianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video kesehatan dan keselamatan kerja. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1503621 jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di Universitas Negeri Jakarta sedang melakukan pembangunan gedung baru di daerah Kampus A Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini ada beberapa footage dari proses pembangunan gedung baru di Kampus A. Nah, pada proses pembangunan itu diperlukan sekali mengenai tentang K3LH atau keselamatan kerja. Nah, apa sih keselamatan kerja itu? Nah, keselamatan kerja itu, di sini kita akan membahas beberapa bagian dari keselamatan kerja, yaitu ada pengertian dari K3, juga ada alat pelindung diri atau APD yang akan digunakan pada lingkungan pekerjaan proyek, lalu juga ada akibat dari kelalaian dalam tidak mengindahkan peraturan-peraturan keselamatan kerja. Nah, ketiga itu sendiri adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan suatu konsep yang meliputi berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Tujuan dari K3 adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan cedera yang disebabkan oleh pekerjaan yang berbahaya. Nah, pengertiannya sendiri itu juga ada dalam kata lain, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, konsep-konsep yang termasuk di antaranya itu ada pencegahan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, seperti penggunaan peralatan pelindung dan peralatan keselamatan kerja, pelatihan dan edukasi untuk pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja, penyusunan dan penerapan peraturan dan kebijakan keselamatan kerja di tempat kerja, pelaporan dan investigasi kecelakaan kerja, evaluasi dan pemantauan keselamatan kerja secara berkala. Kalian tahu nggak kalau misalnya konstruksi itu menyumbang 32% angka kecelakaan kerja terbesar di Indonesia. Nah, bagaimana sih cara menanggulangi angka yang besar tersebut? Nah, salah satunya bisa dengan cara menggunakan alat pengaman diri atau APD. Nah, APD itu ada banyak ya, ada yang untuk melindungi kepala, mata, hidung, tangan, kaki, bahkan sampai tubuh. Nah, alat-alatnya itu ada, salah satunya ada helm proyek, kacamata, masker, tanda pengenal, tali pengaman, sarung tangan, juga baju pekerja dan juga sepatu safety. Nah, di sini juga ada beberapa alat-alat lain seperti sarung tangan keselamatan, masker anti kimia, lalu ada headphone, lalu juga ada wear pack, lalu juga ada alat pengaman kacamata untuk mengelas, dan juga banyak sekali APD-APD lain yang tidak. Nah, APD-APD ini sangat membantu sekali ya untuk para pekerja untuk meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan proyek. Karena dengan adanya alat tersebut, setidaknya kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, banyak juga
kelalaian yang sering dilakukan oleh para pekerja dengan tidak menggunakan alat pelindung diri ini dengan benar. Maka seperti data-data yang tadi, angka kecelakaan itu bisa terus besar ataupun meningkat setiap tahunnya. Maka daripada itu kita harus mencanangkan atau mematuhi SOP dalam pekerjaan proyek dengan terus menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar. Nah, alat-alat APD ini tidak hanya digunakan di lingkungan proyek saja, tapi juga digunakan di lingkungan kampus untuk kegiatan-kegiatan praktek. Misalnya seperti yang ada di video ini, mereka sedang melakukan praktek pemasangan scaffolding yang cukup besar. Mereka tetap harus menggunakan APD seperti helm, baju safety, lalu sepatu dan juga sarung tangan. Nah, mencegah kecelakaan juga sangat penting. Berikut juga ada cara untuk mencegah kecelakaan kerja dengan memberikan pelatihan keselamatan kerja kepada seluruh pekerja, melakukan inspeksi kepada melakukan inspeksi teratur seperti inspeksi bulanan untuk mengecek alat-alat agar tetap dalam kondisi yang standar dan sesuai, memastikan peralatan dan mesin bekerja dengan baik agar tidak terjadi kerusakan yang dapat menimbulkan masalah di kedepannya. Lalu menyediakan alat pelindung diri, lalu peralatan pelindung diri lainnya sesuai dengan pekerjaan mereka, mencegah kebersihan dan kerapian tempat kerja, mendorong komunikasi yang terbuka antar para pekerja, lalu mengawasi kesehatan pekerja. Nah, akibat kelalaian K3 itu ada 3, itu kecelakaan ringan, sedang, lalu berat. Kecelakaan ringan itu bisa seperti lecet ataupun patah tulang. Lalu kecelakaan sedang itu bisa seperti hingga dirawat di rumah sakit, opname, atau bahkan kemungkinan terburuknya itu kehilangan anggota tubuh atau amputasi.